Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna solihah? Alhamdulillah Ustazah. Iya, Masya Allah. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa Ustazah? Belajar matematika. Oke, tapi sebelumnya Ustazah, sebelum belajar kita ingatkan dulu anak-anak, jangan lupa selama pandemi ini untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan. Selain menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan 3M, anak-anak juga harus berdoa ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit. Insya Allah. Doanya apa Ustazah? Ya, kita baca sama-sama ya. Kan anak-anaknya Ustazah sudah hafal ya. Insya Allah hafal. Oke, kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min syai'il asqam. Masya Allah. Jadi itu dia doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min syai'il asqam. Nah, itu dia doanya. Masya Allah. Yang sudah hafal, barakallahu fiik. Yang belum hafal, dihafalkan dulu solihah ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa tadi dia bilang Ustazahnya? Ketemu lagi sama Ustazah, kita akan belajar matematika. Iya, betul. Kita akan belajar matematika. Tapi sebelum belajar, diingatkan dulu ya Ustazah. Seperti biasa ya. Siapkan alat tulis, duduk rapi, dan jangan lupa berdoa ya. Doa sebelum belajar. Dan yang terpenting, dengar penjelasan Ustazah ya. Oke, sudah siap? Siap Ustazah. Alat tulis, sudah duduk rapi, sudah berdoa juga. Oke, sekarang kita akan langsung ke materi. Materinya apa hari ini Ustazah? Materinya adalah mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengukur dengan alat ukur yang baku ya. Siapa yang ingat? Alat ukur yang baku kemarin apa saja contohnya? Penggaris, betul, Masya Allah. Apalagi? Oh, pita Ustazah bisa? Pita ukur ya, bisa. Seperti yang dipakai sama tukang jahit bisa. Kemudian ada meteran. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku. Apa sih contohnya? Coba kita lihat. Nah, sekarang semua duduk rapi dulu. Oke, nah, tujuan pembelajarannya dulu Ustazah. Iya. Supaya kita tahu materi apa yang kita capai hari ini. Iya, jadi setiap yang kita lakukan pasti punya tujuan. Iya. Nah, jadi kita belajar hari ini tujuannya yang pertama agar dengan rahmat Allah melalui memperhatikan contoh, siswa dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Oke, jadi melalui contoh yang ada di video maksudnya sayang ya. Jadi melalui contoh yang ada di video nanti diharapkan anak-anaknya Ustazah yang solihah dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Contohnya seperti apa? Nanti kita bahas, oke? Selanjutnya, dengan rahmat Allah melalui mengukur panjang pada benda-benda di sekitar kelas, siswa mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Oke, jadi di sini kalau mengukur di kelas karena kita belajar di rumah, jadi nanti kalian akan coba mengukur benda-benda yang ada di rumah. Oke, itu dia tujuannya. Sekarang kita langsung ke materi yang pertama. Alat yang dipakai untuk mengukur disebut alat ukur. Jadi tahu alat ukur itu apa? Alat ukur adalah alat yang dipakai untuk mengukur. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah. Siapa yang tahu alat apa yang bisa dipakai untuk mengukur panjang suatu benda selain yang tadi sudah kita sebutkan? Penggaris, meteran. Selain itu apa kira-kira? Kalian biasanya mengukur benda pakai apa? Oh iya Ustazah, bisa kita mengukur menggunakan depa? Boleh, tapi tahu nggak depa itu apa?
Jengkal bisa. Iya. Depa bisa. Apalagi Kemudian ya? bisa pakai pensilnya bisa. Bisa. Pakai ubin lantai juga bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, coba dilihat contohnya biar lebih cepat. Biar lebih Nah, jelas. coba dilihat ya. Nah, tadi ada yang sebut jengkal ya, betul. Jadi di sini lihat gambarnya. Di sini ada Rini mengukur panjang pitanya dengan jengkal. Tahu jengkal? Iya. Jengkal tangan, Ustazah. Oke, lihat di gambar. Itu namanya Jengkal. jengkal. Jadi diukur pitanya menggunakan jengkal. Kemudian selain jengkal, ada yang bilang Nah, depa coba. tadi. Ya, ini yang namanya depa ya. Kita merentangkan tangan dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Itu namanya depa. Oke, lihat di gambar ya. Nah, ini namanya Roni depa. mengukur panjang poster dengan depa. Dengan kedua tangannya ya. Tangan kiri dan kanan direntangkan tangannya. Oke, sekarang kita lanjut. Selain jengkal dan depa, kita juga bisa menggunakan klip kertas. Boleh, banyak ya, klip kertas boleh, pakai pensil boleh ya. Menggunakan klip kertas. Panjang buku dapat diukur dengan klip kertas. Oke, boleh. Apalagi nih? Ini mengukur menggunakan telapak kaki. Oke, pakai telapak kaki. Jadi kaki yang satu nyambung lagi, pakai kaki yang sebelah lagi dimepetin gitu ya. Nah, jadi ada berapa telapak kaki gitu ya. Oke, selain itu apa lagi Ustazah? Nah, coba dilihat. Ardi mengukur keliling ruangan kelas dengan langkah. Oh, dia mengukur dengan langkah kakinya. Ini yang sering kita dengar ya Ustazah. Iya. Maju 5 langkah. Seperti itu ya. Jadi mundur 5 langkah. Jarak antara Ustazah Yanti dan Ustazah Dahlia 2 langkah misalnya seperti itu. Nah, tapi kenapa alat-alat ukur yang kita contohkan ini disebut alat ukur tidak baku? Alat ukur tidak baku karena contoh jengkal tadi sayang ya. Contoh kita lihat gambar yang tadi yang mengukur pita dengan jengkal. Nah, jengkal tangan antara si A dan si B itu berbeda. Makanya alat ukur ini disebut dengan alat ukur tidak baku. Coba dilihat sekarang. Lihat tangan adiknya. Kalau yang punya adik, yang nggak punya adik, lihat tangan kakaknya. Coba disamakan besar jengkalannya, sama nggak? Besarnya. Nggak sama Ustazah. Iya, sama uminya, sama abinya, sama nggak? Nggak sama. Iya, jadi disebut tidak baku karena ukuran tangan masing-masing orang itu berbeda-beda. Bisa jadi 2 jengkal ukuran tangan kalian itu sama dengan 1 jengkal ukuran tangan uminya misalnya, atau abinya ya. Atau 1 jengkal ukuran tangan kalian bisa jadi 2 jengkal ukuran adiknya misalnya seperti itu. Jadi disebutlah alat ukur ini alat ukur yang tidak baku. Sama seperti depa yang ada di gambar ini juga. Kalau kita rentangkan tangan kita kan sama tangan teman yang lainnya tidak sama. Makanya alat ukur ini disebut alat ukur tidak baku. Seperti langkah juga, ada yang langkahnya lebih panjang, ada yang langkahnya lebih pendek. Begitu juga dengan yang lain. Itu dia contoh yang sudah saya tunjukkan dari dalam gambar. Jadi contoh alat ukur baku yang tadi sudah sebutkan apa saja? Yang baku ya Ustazah. Ada klip yang tidak baku, ya. Ada klip, ada depa, apalagi ada hasta, ada langkah, ada jengkal dan telapak kaki yang sudah disebutkan. Yang tidak disebutkan masih ada, boleh pakai pensil. Iya. Ya, Ustazah. Misalnya panjang meja saya berapa panjang pensil, misalnya seperti itu. Misalnya kamar saya memiliki sisi sepanjang berapa ubin, misalnya lihat di lantainya, boleh ya. Tapi kalau ubin lantai bagus kayaknya Ustazah ya. Iya. Karena semua ada yang beda. Ada yang besar. Oh ya, berarti tidak
Tidak baku. Oke, itu dia contoh alat ukur yang tidak Tidak baku. Kalau kemarin sudah kita bahas yang baku, nah ini dia contoh yang tidak baku. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh iya Ustazah, sudah paham semua. Sudah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi nanti di rumah dicoba-coba, minta tolong adiknya, misalnya pakai jengkal tangan adik, coba diukur berapa jengkal bukunya, misalnya seperti itu ya. Kemudian hitung pakai jengkal tangannya sendiri berapa jengkal, boleh ya? Oke. Nah, iya, hari ini tidak ada tugas ya anak-anak solihah ya. Jadi hari ini cukup dipraktikkan di rumah, di rumah saja. Dicoba diukur-ukur dulu mejanya, apa sajalah yang ada di rumah ya. Tidak ada tugas hari ini. Seperti biasa Ustazah, karena tidak ada tugasnya, nasihatnya dulu untuk anak-anak solihah kita. Jadi sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, Ustazah mau mengingatkan, jangan lupa sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua ya. Tidak boleh melawan kedua orang tua. Oke, jadi sholatnya diingat, jangan lupa menyayangi adik dan kakak. Jangan lupa sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, sayangi saudara. Oke, Afwan, kalau Ustazah ada salah kata atau ada yang kurang, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oh iya Ustazah, sebelum kita ke doa kafaratul majelis, anak-anak solihahnya Ustazah jangan sering-sering main HP ya. Iya. Kebutuhannya saja ya, misalnya pas nonton video di waktu itu aja main HP-nya ya Ustazah ya. Oh iya, lupa diingatkan tadi Ustazah ya. Iya. Jadi main HP seperlunya saja. Jangan berlebihan main HP-nya. Nanti Ustazah tanya umminya, siapa yang kerjanya di rumah main HP dari pagi sampai malam? Nanti Ustazah tanya orang tuanya ya. Oke, itu saja nasihat dari Ustazah. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.